pengawasan dan intelijen keimigrasian yang dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Cilacap. Pengertian pengawasan keimigrasian. Pengawasan keimigrasian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi keimigrasian warga negara Indonesia dan orang asing dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian. Subjek pengawasan keimigrasian meliputi pengawasan terhadap WNI dan pengawasan terhadap orang asing. Sedangkan pengawasan keimigrasian meliputi pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Pengawasan pemberian DPRI terhadap WNI. Pengawasan administratif bagi WNI yang mengajukan layanan keimigrasian berupa pemberian DPRI dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan verifikasi berkas permohonan, melakukan wawancara terhadap kelayakan pemohon untuk dapat diberikan DPRI, dan memasukkan data pemohon ke aplikasi DPRI pada SIMKIT. Contoh kasus: pengawasan administrasi pada permohonan penggantian paspor terhadap WNI di Kanim Cilacap. Prosedur proses penerbitan paspor penggantian. 1. Memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan penggantian paspor yang meliputi paspor lama, KTP, KK, dan akta lahir. 2. Memeriksa seperti keabsahan nomor NIK pada IKTP pemohon, serta memeriksa pemohon apakah dia termasuk ke dalam daftar cekal. 3. Wawancara. Pada proses wawancara, petugas wawancara memeriksa kembali kebenaran persyaratan dokumen dan kelengkapannya. Selanjutnya, petugas wawancara melakukan asesmen kepada pemohon dan secara bersamaan dilakukan pemeriksaan data lama pemohon pada aplikasi penerbitan paspor dengan cara mencocokkan data pada kelengkapan dokumen persyaratan yang dibawa oleh pemohon dengan data lama pada aplikasi penerbitan paspor. Selanjutnya, input data biometrik berupa foto dan sidik jari. Lalu, membayar biaya penggantian paspor sebesar Rp650.000 yang dapat dibayarkan dengan cara transfer atau melalui kantor pos. Tahap selanjutnya adalah memasukkan data identitas pada SIMKIM, dan yang terakhir, pengambilan paspor baru. Pemberian izin tinggal terhadap WNA. Pengawasan pemberian izin tinggal WNA dilakukan dengan cara 1. Periksa kelengkapan, keabsahan, dan verifikasi berkas pemohon. 2. Wawancara, identifikasi, verifikasi data biometrik dan pengambilan sidik jari. 3. Periksa daftar cekal. Contoh kasus: pemberian izin tinggal tetap melalui alih status izin tinggal terbatas atau ITAS menjadi izin tinggal tetap atau ITAP di Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Cilacap. Berdasarkan Permenkumham Nomor 43 Tahun 2015 Pasal 39 Ayat 2 tentang persyaratan lampiran dokumen alih status dari izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap adalah 1. Surat keterangan tempat tinggal yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 2. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku yang memuat teraan izin tinggal terbatas. 3. Kartu izin tinggal terbatas. 4. Surat penjaminan dari penjamin. 5. Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga penjamin atau penanggung jawab. 6. Kartu izin tinggal terbatas atau kartu izin tinggal tetap dalam hal penjamin atau penanggung jawab berkewarganegaraan asing. 7. Pernyataan integrasi kecuali bagi anak yang belum berusia di bawah 18 tahun dan belum kawin. 8. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa. Kegiatan pengawasan lapangan terhadap WNI.
Mekanisme pengawasan lapangan terhadap WNI adalah: 1. Kepala Kantor Imigrasi memerintahkan kepada pejabat imigrasi untuk melakukan pengawasan lapangan. Selanjutnya, pejabat imigrasi yang melakukan rapat persiapan rencana kegiatan. Lalu, pejabat imigrasi yang ditunjuk dapat mengumpulkan data dan informasi. Selanjutnya, pejabat imigrasi menyusun laporan dan evaluasi pengawasan lapangan terhadap WNI. Pengawasan lapangan terhadap WNI pada saat berada di luar wilayah Indonesia dilakukan dalam hal untuk mencari dan mendapatkan keterangan mengenai keberadaan WNI yang berada di luar wilayah Indonesia dan pengajuan permohonan DPRI. Kegiatan pengawasan lapangan terhadap WNI pemohon DPRI di Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Cilacap. Mekanisme pengawasan lapangan permohonan DPRI sebagai berikut. Yang pertama, Kepala Kantor Imigrasi memerintahkan kepada pejabat imigrasi untuk melakukan pengawasan lapangan. Selanjutnya, pejabat imigrasi melakukan rapat persiapan rencana kegiatan. Lalu, pejabat imigrasi yang ditunjuk dapat mengumpulkan data dan informasi dengan cara mendatangi tempat tinggal pemohon, kepala desa atau kelurahan tempat tinggal pemohon, dan atau instansi yang menerbitkan dokumen domisili dan identitas diri pemohon, serta pejabat imigrasi yang ditunjuk menyusun laporan kegiatan pengawasan lapangan yang disertai dengan rekomendasi mengenai dapat atau tidaknya permohonan DPRI dilanjutkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa DPRI tidak disalahgunakan. Kegiatan pengawasan lapangan terhadap WNA. Pengawasan lapangan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia meliputi pengecekan: 1. Keberadaan orang asing, 2. Kegiatan orang asing, dan 3. Kelengkapan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimiliki. Pengawasan lapangan terhadap orang asing dapat dilakukan secara terbuka dan tertutup. Pengawasan lapangan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut. Pejabat yang berwenang atau pejabat imigrasi yang berwenang memerintahkan kepada pejabat imigrasi atau yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan lapangan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing. Selanjutnya, pejabat imigrasi atau yang ditunjuk melakukan rapat persiapan pelaksanaan pengawasan untuk menyusun rencana kegiatan. Lalu, pejabat imigrasi atau yang ditunjuk dapat mengumpulkan data dan informasi dengan cara mendatangi lokasi keberadaan dan kegiatan orang asing. Selanjutnya, pejabat imigrasi atau yang ditunjuk menyusun laporan kegiatan pengawasan lapangan yang disertai dengan kesimpulan dan saran. Contoh kasus: pengawasan lapangan terhadap warga negara asing Pakistan tentang alih status ITAS ke ITAP di Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Cilacap. Mekanisme Permenkumham Nomor 43 Tahun 2015 Pasal 39 Ayat 2 tentang persyaratan lampiran dokumen alih status adalah: 1. Surat keterangan tempat tinggal yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 2. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku yang memuat teraan ITAS. 3. Kartu ITAS. 4. Surat penjaminan dari penjamin. 5. Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga penjamin atau penanggung jawab. 6. Kartu ITAS atau kartu ITAP dalam hal penjamin atau penanggung jawab berkewarganegaraan asing. 7. Pernyataan integrasi, kecuali bagi anak yang belum berusia di bawah 18 tahun dan belum kawin. 8. Surat kuasa bermaterai cukup, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa. Penyelidikan intelijen keimigrasian terhadap orang asing. Berdasarkan Permenkumham Nomor 30 Tahun 2016 Pasal 5, penyelidikan intelijen keimigrasian dilakukan untuk mencari, mendapatkan, memperoleh, mengumpulkan, dan mengolah data atau informasi yang berkaitan dengan objek sasaran di bidang keimigrasian.
Kegiatan tersebut diarahkan untuk menemukan dan mengidentifikasi potensi ancaman atau gangguan yang mungkin akan timbul terhadap atau oleh orang yang akan melakukan kejahatan atau pelanggaran keimigrasian. Ini adalah orang asing, pemegang izin tinggal, tanpa pemegang izin tinggal, fokus stay, penyalahgunaan izin tinggal. Penyelidikan intelijen keimigrasian terhadap kantor imigrasi dan instalasi vital. Intelijen pengamanan keimigrasian adalah intelijen yang diimplementasikan dalam melaksanakan tugas pokok Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mewujudkan keamanan di bidang keimigrasian. Pengamanan intelijen keimigrasian pada kantor imigrasi kelas 1 TPI Semarang. Target pengawasan dan intelijen keimigrasian dalam hal ini adalah monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan UAS internal pada kantor imigrasi kelas 1 TPI Semarang. Pelaksanaan kegiatan UAS internal dilakukan guna memantau terlaksananya pengawasan internal yang pasti. Kegiatan pengawasan internal diterapkan guna memantau terlaksananya pengawasan internal yang pasti untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada kantor imigrasi kelas 1 TPI Semarang dengan baik sebagai sarana untuk meminimalisir bentuk pelanggaran yang mungkin terjadi saat pelaksanaan tugas dan fungsi. Terima kasih.